Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Ada saat ketika sebuah pulau kecil mengemban rahasia yang tak seharusnya diketahui dunia. Taiwan, dengan pegunungan berkabutnya yang memotong langit dan lembah-lembah sunyi yang selalu dilingkupi aura mitos, menyimpan jejak yang menggetarkan. Mungkin saja ada pintu yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Selama berabad-abad, catatan kuno, cerita rakyat, foto misterius, hingga kesaksian penjelajah waktu, semuanya menunjukkan arah yang sama. Ada sesuatu yang tak berasal dari bumi ini yang pernah atau masih beraktivitas di Taiwan. Dan benang merah itu kembali ditarik oleh satu kalimat pendek dari seseorang yang mengaku berasal dari masa depan. Ketika ditanya apakah alien sungguh ada, ia menjawab, "Kalian sudah pernah melihatnya." Kalimat itu bukan jawaban biasa, melainkan pemantik yang langsung membuka sebuah kotak Pandora. Warganet segera menghidupkan kembali arsip-arsip lama, termasuk foto misterius yang pernah menjadi bahan perdebatan di tahun 1998. Foto itu diambil oleh seorang petani sederhana di pegunungan Hualien. Foto 1998, dua makhluk transparan yang tak seharusnya ada. Petani itu tidak sedang mencari sensasi. Ia hanya memotret pemandangan sejak ketika sebuah benda berbentuk piring bercahaya melintas pelan di langit. Sebelum ia sempat berpikir apapun, dua makhluk turun dari objek tersebut. Dalam foto itu, makhluk-makhluk tersebut tampak. Tubuhnya semi-transparan, dengan struktur organ samar terlihat di dalamnya. Tinggi mendekati manusia dewasa, namun gerakannya ringan seperti melayang. Kepalanya segitiga, bentuk yang tidak cocok dengan anatomi makhluk bumi manapun. Matanya besar, lonjong, dan hitam pekat, tanpa titik fokus, tanpa hidung, tanpa mulut, tanpa struktur wajah yang biasa. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bayangan konsisten. Namun justru anomali itulah yang membuat ahli fotografi terpana. Ketika Asosiasi UFO Taiwan meminta sejumlah analis profesional untuk memeriksa foto negatifnya, hasilnya tegas. Tidak ada manipulasi, tidak ada rekayasa, tidak ada rekaman ulang. Dan yang lebih aneh adalah apa yang terjadi setelahnya. Semua laporan resmi mendadak berhenti. Tidak ada lanjutan investigasi. Foto itu disimpan, bukan dibahas, seolah ada tangan yang ingin rahasia itu tetap terkunci. Lalu datanglah sang manusia masa depan yang bukan hanya mengonfirmasi bahwa foto itu asli, tetapi menambahkan sesuatu yang jauh lebih mengguncang. Kami manusia masa depan bekerja sama dengan mereka dalam eksplorasi luar angkasa dan penelitian energi. Mereka bukan musuh kalian. Mengapa informasi itu disembunyikan? Jawabannya ia lontarkan dengan dingin. Jika dunia tahu terlalu cepat, kepanikan bisa menghancurkan stabilitas peradaban manusia. Dan kemudian ia menambahkan sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya. Sebagian leluhurku berasal dari Taiwan. Menurutnya, sudah berabad-abad lamanya pegunungan Taiwan, khususnya wilayah Alisan, Yusan, dan lembah-lembah di timur, menjadi pos sementara makhluk luar bumi. Mereka bukan penjajah, melainkan pengamat, bukan penguasa, melainkan peneliti. Jika benar demikian, maka berbagai penampakan cahaya aneh yang sering dilaporkan di Taiwan sama sekali bukan kebetulan. Berbagai fenomena yang selama ini dianggap legenda mungkin sebenarnya bagian dari operasi rutin mereka. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa terus bersembunyi di era satelit, radar kuantum, dan teleskop super canggih? Jawaban penjelajah waktu itu sangat sederhana. Teknologi mereka tidak bergantung pada cahaya, panas, atau jejak mekanis seperti teknologi manusia. Dengan kata lain, mereka tidak bisa dideteksi oleh perangkat kita karena teknologi kita belum berada di spektrum yang sama. Penjelajah waktu bicara tentang struktur waktu. Ketika publik bertanya bagaimana ia bisa kembali ke masa kini, ia memberi penjelasan yang lebih sulit dibantah daripada sekedar mesin waktu. Menurutnya, konsep manusia tentang waktu adalah keliru. Ia berkata, waktu bukan garis lurus, melainkan heliks ganda, seperti DNA. Ia berulang, tapi tidak pernah sama. Penjelasannya melampaui sains umum.
Kesadaran dapat berdiri terpisah dari otak. Kesadaran dapat berinteraksi dengan partikel berdimensi tinggi. Kesadaran dapat dipindahkan ke masa lalu melalui entanglemen kuantum. Teknologi ini ditemukan sekitar tahun 2000 dan menjadi batu loncatan bagi umat manusia. Prosesnya seperti ini. 1. Kesadaran manusia diubah menjadi sinyal energi. 2. Sinyal itu dikirim melalui jaringan kuantum, bukan melalui ruang biasa. 3. Kesadaran itu masuk ke tubuh manusia di masa lalu melalui resonansi khusus. Dengan cara itu, ia tidak benar-benar datang, hanya kesadarannya yang dikirim. Dan ia memperingatkan, mengubah sejarah sembarangan dapat membuat struktur ruang waktu memelintir dan merusak dirinya sendiri. Kalimat ini menggambarkan sesuatu yang jauh lebih rumit dari mesin waktu film-film sci-fi. Ini berbicara tentang arsitektur realitas itu sendiri. Bagaimana kehidupan manusia di masa depan? Disinilah cerita menjadi lebih emosional. Bukan sekedar gambaran futuristik, tetapi keadaan yang terasa ganjil, indah, dingin, sekaligus sunyi. Menurutnya, kehidupan manusia telah berubah total. 1. Tidak ada lagi pertanian atau peternakan. Semua makanan dibangun dari molekul dasar di laboratorium. Restoran hanyalah museum rasa. 2. Manusia dapat tinggal di mana saja, Mars, laut dalam, orbit. Transportasi antariksa sudah menjadi rutinitas seperti pesawat hari ini. 3. AI dapat membaca pikiran. AI memindai sinyal otak dan tahu apa yang kita inginkan bahkan sebelum kita sadari. 4. Komputer kuantum menyelesaikan kalkulasi miliaran kali, lebih cepat dari superkomputer saat ini. Namun ada sisi gelap. Dana pensiun hampir tidak berarti. Struktur keluarga melemah, kehangatan sosial memudar. Teknologi membuat manusia nyaman, tetapi kehilangan hal-hal kecil yang membuat hidup terasa hidup. 2 ramalan kecil tentang Taiwan menjuarai baseball 2026 dan harga saham TSMC di 2043. Ia sebut hanya sebagai anomali kecil dalam garis waktu. Namun tujuan sesungguhnya adalah pesan yang lebih besar. Masa depan tidak tetap. Manusia bisa mengubahnya. Inilah bagian paling menyentuh dari semua penjelasannya. Menurutnya, pada tahun 2126, kesadaran dapat diunggah ke server kuantum. Tubuh fisik tak lagi dibutuhkan. Biaya hidup hanya $2 per hari. Dunia virtual menjadi tempat tinggal utama umat manusia. Namun perubahan drastis pun terjadi. 4 musim menghilang. Reproduksi biologis tidak lagi wajib. Keluarga tradisional memudar, kepercayaan spiritual berubah bentuk total. Dan pada akhirnya ia berkata, "Aku merindukan bunga sakura di musim semi dan salju yang turun pelan di musim dingin." Sebuah kerinduan yang sangat manusiawi, kerinduan yang membuat kita sadar bahwa masa depan tidak selalu lebih baik. Misteri peradaban purba Taiwan, petunjuk dari ribuan tahun lalu. Setelah mengungkap masa depan, ia kembali pada masa yang jauh lebih tua. Masa ketika Taiwan mungkin pernah menjadi pusat peradaban kuno yang sangat maju. Catatan-catatan pribumi Taiwan, suku Kedagalan, Amis, Kafalan, dan Basai menyebut leluhur mereka berasal dari pulau misterius Sanasai. Mereka datang dari timur, bukan dari daratan Asia. Bukti-bukti bawah laut menunjukkan struktur seperti kota purba di timur laut Taiwan. Catatan era dinasti Qing. Sungai Liwu memiliki pasir emas luar biasa kaya, hingga 82 gram per kilogram. Legenda Armenia. Ada kisah tentang pulau emas berusia 4 miliar tahun, yang banyak ahli hubungkan dengan wilayah Ryukyu, Taiwan. Semua legenda itu terlalu banyak untuk diabaikan sebagai kebetulan. Pada kedalaman 40 meter di timur Taiwan, ditemukan struktur besar bernama Piramida Shichi. Ciri-cirinya, panjang 800 meter, tinggi 200 meter, terdapat tangga raksasa, terowongan, saluran air, dan potongan batu yang presisi. Masalah besarnya, zaman batu tidak memiliki teknologi untuk membangun struktur seperti itu. Jika bukan manusia, siapa? Penampakan UFO paling mengejutkan di Taiwan. 1. Makhluk transparan 2,5 meter, Danau Chiaming.
Foto diverifikasi sebagai asli, kasus ditutup. 2. UFO kupu-kupu di Taipei. Negatif foto menunjukkan pola cahaya yang terlalu rumit untuk balon cuaca. 3. Terowongan langit, Taitung. Lubang biru berbentuk silinder muncul di langit, mirip wormhole. 4. UFO raksasa naik dari laut, Suhua. 50 saksi melihat objek keluar dari air dan menghilang dalam 1 detik. Kesimpulan besar, Taiwan adalah titik temu peradaban. Semua fenomena, dari makhluk transparan hingga piramida bawah laut, terjadi di sepanjang patahan geologis timur utara Taiwan, wilayah yang penuh energi alam, aktivitas tektonik dan medan elektromagnetik kuat. Apakah itu kebetulan, ataukah alasan mengapa Taiwan begitu penting bagi mereka? Penjelajah waktu itu berkata, ketika waktunya tiba, kalian akan tahu mereka tidak jauh. Mungkin mereka sudah hidup di sekitar kalian. Apapun jawabannya, satu hal pasti, masa depan tidak ditentukan oleh mereka. Masa depan ditentukan oleh pilihan manusia hari ini. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.